are you today? I'm very good. Good. Hari ini hari Jumat. You good? I'm so very. You glowing today, Of course, kita barang ngepken ini. Habis perawatannya. Iya, Habis kayaknya perawatan kemarin. glowing Ya ini banget masih nih, bengkak Nasar. karena nanti 2 minggu ke depan muka aku langsung. Oh iya. Ini masih bengkak. Mukanya jadi lebih kenceng lagi gitu Kamu ya. kapan? Kalau aku mah nggak usah perawatan. Aku memang sedari lahir kayak begini. Aku bangun tidur memang udah begini, udah glowing. Sobat Ambiar, ini hari Jumat. Guys, kalau hari Jumat kan Oh, hari berarti- Jumat ke Base Camp Military Lifestyle ya, saya Boleh. puncak ya. Ini mumpung hari Jumat, Sabtu Minggu, weekend kumpul sama keluarga, mumpung anak-anak lagi liburan Iya. sekolah. Nah, itu kumpul keluarga di Iya. sana. Tapi hari ini itu selamat buat para ibu-ibu. Hah, kenapa? Ngambilin rapot anak-anaknya. Oh, hari ini ambil rapot. Jadi kalau rapotnya dapat bagus. nilai yang bagus langsung datang ke puncak ya. Ya pokoknya Main sama keluarga. Tapi gini, jangan cuma nanti dilihat rapotnya nilainya nggak bagus terus diomelin, karena kan setiap Iya. anak ada kelebihan dan kekurangan Betul. masing-masing. Kalau aku omelin. Kenapa? Jangan diomelin. Aku omelin dong, tegas. Jadi anak tuh tahu disiplin, kapan waktunya belajar. Inilah kalau kamu main game terus akhirnya kayak begini. Tapi kan ada anak yang memang bagus di nilai akademis, ada yang juga Tapi di selain kreativitas. diomelin, ibu itu harus bisa memberikan solusi Betul kepada juga anaknya. sih. Pokoknya kalau bapak jangan sama didiamkan ibu, gitu. Nah kayaknya bapak yang satu ini juga harus ketemu ibu yang seperti ini. Kenapa anak-anaknya. emang? Biar anaknya tuh lebih disiplin. Ya. Anaknya bintang tamu kita yang satu ini disiplin banget. 2 orang anak berprestasi dua-duanya. Ganteng-ganteng. Papanya Ini ganteng-ganteng nih. Ya, papanya duda nggak? Papanya ya single sih sekarang ini. Single loh bapaknya. Aduh, loh. Kayak buka deh jaketnya. Mau tahu nggak siapa? Kenapa? Mau jemput sekarang ya? Ayo panggil sekarang. Di Bagi-Bagi Ambiar kita hadirkan seorang ayah ganteng bersama dengan 2 buah hatinya. Ada Ari Wibowo bersama dengan Kenzo dan juga Marco. Kayaknya lagu ini tidak membawa hoki deh. Selamat ya. Welcome. Ari Wibowo, silakan. Ini saya Akhirnya berjejer. datang bersama dengan pasukannya. Yes. Lagunya boleh nggak nanti besok diganti tangan ting-tung, ting-tang, ting-tung gitu. Biar lebih semangat gitu loh. Kenapa? Soalnya gantengnya bikin pusing ya. Ah. Ini lihat pasukan ganteng nih, pabriknya begini, anaknya Ya wah ganteng-ganteng ampun. pastinya ya. Kalian setuju nggak? Nanti aja lah. Coba, Cing, Apa? tebak yang mana kakaknya, yang mana adiknya? Ayo. Ini kakaknya. Cing. Oh bener? Iya. Oh bener Ya saya. benar karena kakaknya ini adanya. Iya. Karena mana? Kalau ini neninya. Kalau ini. Tetangga. Kalau ini Ini siapa? Ibu-ibu. Enggak, itu salah. Gue kan calon ibu emang. Ya calon Gimana ibu sih? buat nanti entah siapa ya. Tapi Marco sama Kenzo umurnya tuh berapa sih bedanya? Aku 15, Kenzo 16, jadi Beda 1,5 tahun. Cuma beda setahun. Oh, memang harus dididik sama maminya yang gini nih harus mami. Kamu Mami harus dididik Dewi. oleh mami-mami militer kamu kayaknya. Ya. Ari Wibowo sehat ya. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih. 3 cowok ganteng sudah hadir di Pagi-Pagi Ambiar. Nah, kita mau kasih lihat ya, katanya Marco ini mengikuti jejak sang ayah untuk terjun ke dunia hiburan. Iya, Ini ya. betul sekali. Jadi model Marco. Siapa yang ngajarin catwalk pertama kali? Apakah manggilnya apa sih? Dedi atau apa sih? Manggilnya Daddy. Dedi, Iya. Dedi yang ngajarin catwalk atau memang les atau Aku gimana? yang dibawa sama Daddy ke agensinya, tapi pertama kali aku diajarin di Male Model Camp sama J. Ryan Karsten. Oh, sama J. Ryan. Oh. Apa Jirayut? J. Ryan. Oh, Ada model cowok terkenal di Malu Indonesia. nggak kedengar. Namanya J. Ryan. Maafin. Tapi itu menjadi model apakah keinginan kamu atau memang Dedi kamu nyuruh, oke Marco kamu jadi model aja deh? Aku yang dulu yang mau sih, abis itu dia bisa bantu aku menjadi model. Why jadi model? Pertama mau cari duit untuk kapital, untuk bisnis. Dan yang kedua aku mau jalani yang sama kayak dia. Mau masuk ke dunia hiburan, entertainment, fashion. gitu. Makanya masuknya ke jalur model dulu ya, supaya Iya. berani ya. Kamu juga mau masuk model atau enggak? Atau apa? Sinetron? Kenzo nggak mau? Film? Siapa kalau Kenzo. Lebih mau ke... Ada banyak sih, mau jadi chef, pastor, or businessman. Oh, oke. Not Jadi really memang into the berbeda. Yang entertainment. ngikutin sama dedinya adalah Kenzo. Tapi buat Ari Wibowo sendiri lihat Kenzo gimana ketika dia catwalk pertama kalinya di atas... Marco. Sorry ya, Marco, Marco. iya. Marco. Ketika pertama kali ngeliat Marco catwalk di atas runway itu gimana ngeliatnya? Perkembangannya sih pesat banget ya. Pertama kali banget itu
memang kelihatan Marco dia agak lebih cepat nih. Jadi sebetulnya yang lain tuh teman-teman peragawannya modelnya itu umur 17-an. Ini Marco 15 tahun udah ikut ya. Jadi baby face-nya masih ada, terus masih kelihatan agak-agak kagok, agak-agak kaku. Tapi itu cuma sekali. Yang kedua udah jauh lebih luwes. Yang ketiga udah santai banget. Iya, karena jadi model zaman sekarang tuh beda sama yang dulu. Kenapa beda? Kalau dulu masih banyak pose-pose ini tuh, kalau sekarang kan Koreografi. Kalau sekarang tuh jalan lurus gitu. Oh, eranya Mas Ari koreografi ya? Oh banget. Koreografi sama banget. Denny Malik dulu. Denny Malik. Iya. Legenda itu. Marco, masih inget gak pertama kali dibayar itu berapa jadi model ketika jalan di atas catwalk? Kayaknya nggak boleh bilang sih. Nggak boleh bilang? Karena itu harga sekarang. Orang anak baru. Harga 2024, 2025 beda lagi. Kayak ngebuka harga aku segini nanti takutnya malah nggak dinaik-naikin harganya sama agensinya ya. Tapi dia mulai harganya udah bagus, Rian, nggak kayak model zaman dulu. Kamu tahu dari mana? Kok bisa tahu harga? I know. Dia soalnya agensinya. Oh, agensinya. Agensi yang nyambungin. Ayo dulu kita berapa? Apa? Dulu kita berapa? Dulu. Zaman dulu. Dulu Kalau paling dulu cuma boleh. 90-an kan? Aduh, kalau itu mah 500.000 kali. Tapi kan era itu duitnya gede kali Mas Ari. Di era tahun segitu maksudnya uang segitu tuh oke lah gitu. Aku inget sih dulu kayaknya mulainya 175.000. Hah? Tahun berapa itu? 90. Udah itu 80-an. 80 Oh, 80 udah gede Gede banget lah, dong. segitu mah. Kalau sekarang udah Tapi berapa? 90-an 500.000. Iya. Iya. Berarti itu udah gede banget ya. Udah top banget. Iya. Tapi Marco gini, kan tadi kamu bilang bahwa salah satunya adalah ingin mencari uang. Nah ketika sekarang sudah punya penghasilan sendiri, walaupun umur kamu masih belum 17 tahun. Kamu akhirnya minta uang sama Daddy nggak? Ketika udah punya uang sendiri dari penghasilan menjadi seorang model. Untuk yang basic-basic masih dibayarin kayak makanan, minum, shelter gitu-gitu. Tapi kalau untuk yang aku bikin, aku sih nabung langsung, investasi gitu-gitu dulu. Investasi? Oke, bentuk investasinya tuh apa? sayang? Stok biasanya. Oh, saham. Oh, belajar dari mana Marco Hati-hati udah lo langsung main belajar saham. investasi? Dari teman mama sih, dari buku juga dibaca, dari sosial media. Aku belajar dulu, baru. Oh, wow. Sama tante ini juga investasi. Bentuknya Investasi tapi apa? bukan saham. Apa? Mas, transfer mas. Yang ada malah mbak transfer mbak lu. Gua mau cari duit sendiri. Orang lagi tenang jangan Ya dipancing-pancing. pagi-pagi deh ini ya tukang gosip. Tapi kalau misalnya buat Marco, buat kamu ya. Ini kita bahas Marco dulu, nggak apa-apa Kenzo ya. Punya orang tua yang sama-sama memang apalagi terjun duluan ke dunia hiburan, namanya begitu besar sekali. Kamu merasa terbantu nggak sih dengan nama besar Daddy kamu atau privilege buat kamu untuk terjun ke dunia hiburan? Dapat sih, karena kan bisa dibantu, bisa diajarin sama papa. Dan kedua juga ada namanya, langsung nggak harus susah-susah masuk ke entertainment. Sekarang pun udah langsung bisa masuk talk show karena Daddy. Iya, begitu. Oke, jadi orang tahu oh ini anaknya Ari Wibowo gitu ya. Iya, Ada lebih privilege ya, tapi mau gimana pun ya memang seperti itu ya. Iya. Plus Iya. minusnya, kalau minusnya menjadi anak selebriti itu apa? Apakah dipandang sebelah mata karena dia anak selebriti jadi begitu mudah dapat akses? Atau nggak ada orang yang tahu kalau kamu tuh anaknya. Tante Dewi aja tadi nggak tahu kamu anaknya Mas Ari loh. Ya, untuk yang bagusnya kan udah dapat nama, langsung bisa diajarin. Untuk negatifnya mungkin pas ke mall harus 20 menit di foto-foto sama orang lain. Bagus dong, oke lah. Itu mereka dari kecil mereka udah sebel. Udah nggak suka Dari ya? kecil, ya karena kan kalau kita lagi sibuk syuting atau apa kan pulang malam. Jadi waktu yang kita bisa bersama itu kan di mall jalan-jalan. Jadi mereka waktu kecil tuh kayak suka sebel kalau terus udah jalan-jalan ke mall bareng sama Daddy, tapi Daddy-nya harus sibuk foto sana, orang minta foto. Quality Ya. time-nya kurang. Tapi aku kasih tahu mereka. Berarti kalian tuh tidak suka di foto-foto maksudnya orang sampai gemes gitu-gitu nggak suka? Kan Sekarang udah Sekarang oke, udah tapi ngerti ya. iya. Sekarang kalau dulu kan kayak, Namanya ini kan anak-anak. Daddy aku kok diambil orang gitu. Iya. Coba dong kita mau lihat Marco kalau jalan di atas catwalk ya seperti apa ceritanya jadi model. Pagi-pagi Ambiar Fashion Week namanya ya. Allah samaina. Oke. Silakan ya, kita mau kasih lihat nih buat sobat Ambiar. Nah, Nih. Itu kemana? Ya dari situ Kita saya punya mulai. musik. Tolong musiknya musik kekinian ya buat Merlan ya. Terserah Marco Siap ya. aja. Kemana? Marco di pagi-pagi Ambiar Fashion Week. Ada musiknya?
auranya itu loh. Iya. Iya, auranya Bener. ada banget. Kalau aku auranya kayak siapa tadi? Ganggu lu tadi pas. Orang kita lagi ngeliatin dia bagus banget. Aduh. Gini loh, laki-laki ganteng itu banyak, tapi yang beraura itu kan kamu punya itu. Tapi kalau zaman sekarang tuh emang ya, kalau fashion show tuh mukanya tuh apa fierce gitu ya. Betul. Kayak mau nagih Kayak dia utang. kan. Gitu emang galak mukanya. Coba Mas Rian, coba Mas Kalau Rian. aku mah nggak bisa. Enggak, coba. Aku nggak bisa. Mas Rian, ayo dong. Coba Mas Rian, Tunjukin Mas sama Rian. gue. Ayo Rian. Musik. Musik. Ya, serius Rian jangan Musik. bercanda. Rian. Dong. Bagus. Enggak. Enggak, kalau- Auranya. Kalau Rian tuh bagus, kalau Karen Dia ganggu ganteng banget. tapi tadi. tidak beraura. Enak aja. Boleh Luar silakan biasa, duduk Kak. lagi Marco, Kenzo dan juga Ari Bowo. Bagus Kenzo. Beda anak, beda juga kesukaannya ya. Tadi kan Kenzo sempat cerita kalau dia tidak begitu tertarik untuk terjun ke dunia hiburan. Iya. Barangkali ini kalau misalnya Kenzo punya ketertarikannya di yang satu ini. Ini postingan dari Ari Wibowo beberapa waktu yang lalu tentang anaknya. Berawal dari ucapan ini Kenzo, Dedi, Kenzo mau belajar naik motor. Ari menjawab, let's go. Disupport sahabat @teguli85 dan coach @saugi333 yang sangat paham dan pengalaman. Bisa jadi langkah awal menjadi hobi jangka panjang. Passion seumur hidup untuk balap dan petualang touring naik motor keliling Indonesia. Satu-satu dibaca. Makan dunia sambil enjoying life and making new friends. Why to go Kenzo? Artinya gimana? Gak paham loh. Jadi artinya itu, ayo apa yang kamu suka lakukan. Yes. Bukan begitu Kenzo. Kenzo jadi kenapa motor? Karena Dedi juga suka motoran apa gimana sih? Jadi dari kecil papa suka motoran dan aku suka dibonceng. Jadi itu seru juga sih. Dari, Moge. aduh, bukan dari kecil lagi. Dari mereka masih SD kelas 1 atau kelas 2, Ya. itu aku jemput mereka pakai motor. Jadi yang satu di belakang, yang satu di depan, bertiganya. Tapi kan sebenarnya nggak boleh, jadi kita nggak lewat jalan utama, lewat jalan-jalan pinggir kan. Siang hari pulang kan panas kan, pakai helm dong semuanya. Tahu-tahu dia udah deket rumah, si Kenzo atau Marco ya? Marco kalau nggak salah yang di depan ya. Udah yang blek, udah ngantuk karena panas kan. Siang pulang sekolah capek, panas, dek, aduh, ya ampun gimana nih, satu di belakang, satu di depan, sementara mesti naik motor, tapi ternyata melekat Nurun ya, ya, nurun. melekat ya. Kenzo apa Moge? Sukanya moge. Ya. Atau kan ada motor trail juga kan ada kan. Ada. Gitu. Pernah paling jauh touring atau San Mori kemana kalau Kemana, Kenzo? Belum sih. Belum dibolehin. Kalau nyetir sendiri belum, karena kan masih 16. Oh iya belum. Baru ya. belum, Dapat SIM, jadi ya. iya nanti bulan Februari udah punya SIM baru. Berarti mainnya Nanti cuma di kalau udah umur kompleks aja 17 gitu. tahun ya baru bikin SIM ya saya. Kalau Marco suka juga motor Moge? Belum pernah sih. Mungkin mau Tapi coba. ada suka, ada mau. Suka ya. Mas Ari suka kan Moge. suka naik motor. Ini teman kita juga dia punya moge loh. Apa tuh? Dewi koleksi moge. Dan nggak dipakai-pakai loh sama Iya dia. nggak dipakai, orang tadinya buat mantannya tapi kan putus gak jadi diambil lagi. Tapi itu nyata. Itu kenyataan memang. Dan apa? Kenyataan itu motor kagak lo pakai-pakai. Ya memang gua nggak ada waktu buat touring. Iya kalau Ya, lo memang nggak bisa bukan pakainya buat orang lo. Nggak ada cowok, nanti Ya aja udah kalau ada Kak, cowok. gini, ajak Mas Ari suruh bawa kakak jalan-jalan sama Mas Ari. Tapi Iya bener ya. sayang, nanti ya sayang. Oh, Sayangnya maksudnya ke ya. Tapi tadi Mas Ari tuh cerita soal waktu masih kecil. Ingat memorinya bareng sama Kenzo sama Marco naik motor. Kenzo sama Marco inget gak ada kenangan itu yang bahkan Dedi kamu tuh gak pernah lupa loh tentang itu. Aku sih masih inget banyak. Kayak masih naik motornya di belakang, kadang-kadang di depan. Dan aku sih nggak inget kalau tiduran sih, tapi ya Enakan di depan apa di belakang? belakang sih. Di belakang, depan. Tapi buat Kenzo, kalau sebagai seorang kakak ya, apa momen yang tidak pernah bisa dilupakan kebersamaan dengan Dedi kamu? Apa ya? Aduh, Masih ingat sampai sekarang? Atau mungkin Marco? Kesaksian ya? kesaksian. Kesaksian di gereja? Gereja yang di Surabaya. Kenapa? Yang di Surabaya. Oh iya. Kenapa itu? Iya, waktu itu aku ajak Kenzo kesaksian di Surabaya, jadi aku diundang ke gereja untuk cerita pengalaman dengan Tuhan, cerita pengalaman pribadi dengan Tuhan. Terus Kenzo akhirnya diajak naik ke
ke atas mimbar, panggung, ya kan, diajak naik ke atas, kemudian didoakan oleh satu gereja, satu jemaat doain dia. Itu momen yang tidak akan pernah bisa dilupakan ya. Tapi dari seorang Ari Wibowo kita juga barangkali bisa belajar, dia selalu memprioritaskan anak-anaknya. Terbukti kalau misalnya ada acara sekolah, Ari Wibowo selalu datang. Kita mau kasih lihat momennya seperti apa. Jadi itu alasannya? Itu alasannya. Iya, untuk memberikan semangat untuk anak-anaknya. Ya. Tapi kalau pembagian waktunya tuh gimana sih sama ibunya anak-anak? Oh, sama ibunya juga mereka ketemu rutin setiap minggu ya. Bisa udah pasti kalau ibunya ada di Jakarta, mereka ketemu minimal sekali seminggu. Oke. Kalau acara sekolah maksudnya, kalau acara sekolah kan berarti harusnya ada komunikasi antara Mas Ari dan juga Mbak Inge ya, untuk gantian gitu kalau misalnya. Kalau urusan sekolah sekarang lebih aku sih yang. Oh, lebih sering ya. Oke. So buat Kenzo sama buat Marco ngeliatnya gimana sih? Ini biasanya ini kebanyakan ya atau rata-rata kalau kita lihat di masyarakat atau mungkin teman-teman kalian juga kalian bisa lihat biasanya mamanya yang datang. Tapi ini berbalik Kebanyakan ya. Kebanyakan biasanya ibu-ibunya yang punya waktu luang. Iya. Tapi kalian melihat dedi kalian yang maju untuk acara sekolah. Kalian melihatnya gimana? Dari Marco dulu. Ya aku. Ya. Biasanya sih karena kan dua-duanya juga biasanya ke sekolah. Mungkin kadang-kadang mama nggak ada atau kadang-kadang papa nggak ada, tapi ya. Siapa yang bisa gitu? Iya. Yang penting ada orang tuanya. Oke, kalau Kenzo? Ya dari dulu biasanya emang berempat sih. Jadi udah kebiasaan. Oke, baik. Tapi kita juga mau kasih lihat yang satu ini. Ini ada satu rasa syukur dari dedi kamu untuk kalian berdua. Iya. Ari Wibowo bersyukur punya anak yang baik dan tidak banyak menuntut. Biasanya di umur segini kan suka ada-ada aja. Betul. Iya, apalagi setelah yang kita alami tahun lalu, biasanya kan suka anak tuh jadi rebellious, jadi membangkang, berontak gitu. Tapi ya ini dua-duanya enggak sih, mereka sangat support, ya kan, baik ke dedinya maupun ke mamanya. Dan tetap mereka luar biasa sih, dan aku lihat emang penyertaan Tuhan tuh dalam hidup mereka emang luar biasa juga. Tapi ya Rian, aku tuh jadi saksi beberapa waktu yang lalu ada di gereja bareng sama Mas Ari Wibowo dan anak-anaknya. Ini anak-anaknya luar biasa loh. Maksudnya mereka tuh berdua benar-benar takut sama Tuhan dan mereka tuh benar-benar mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Iya. Jadi setiap harinya tuh mereka berdoa gitu. Itu tuh luar biasa, aku sampai mendengarkan kesaksiannya tuh sampai gitu. Iya, bukan maksudnya kan karena tadi dibilang banyak anak-anak kalau orang tua lagi punya problem, banyak yang memberontak. Tapi ini apalagi Kenzo ya. Kenzo tuh di gereja bilang bahwa dia tuh punya hati untuk jadi pendeta loh. Wow. Iya, dia punya calling that. Oh, wow. Jadi we were like, kita tuh yang Umur segini ya? Umur segini dan dia mau belajar teologi ya. Mas Ari, ya. Apa dalam pikiran seorang Ari Wibowo melihat anak-anak tidak banyak menuntut, terlepas dari apa yang terjadi di dalam kehidupan Ari Wibowo bersama dengan Mbak Inge? Melihat anak-anak tidak menuntut, kemudian justru mereka begitu pengertian sekali. Apa dalam isi hati seorang Ari Wibowo melihat mereka berdua? Pastinya bersyukur, karena memang yang paling aku takutin adalah bagaimana efeknya ke anak-anak. Betul. Ya kan, efek perpisahan kedua orang tuanya. Karena bagaimanapun juga saya ketemu Inge baru di usia 36, ya kan. Tapi anak-anak kan ketemu Inge, ketemu mamanya, ketemu saya kan dari seumur hidupnya mereka gitu. Nah, tahu-tahu pisah itu kan bisa bermacam-macam reaksinya ya. Dan ya untungnya aku berdoa setiap hari supaya Tuhan juga selalu hadir dalam hidup mereka, ikut membantu menuntun mereka. Karena kalau aku sendiri pasti nggak kuat, aku sendiri pasti nggak bisa. Dan lucunya aku nggak pernah ngomong nih. Aku masuk ke kamar tidur, si Marco tahu-tahu aku lihat lagi baca Alkitab, gitu. Kalau Kenzo emang udah duluan ya. Marco yang tadinya tuh dulu malah sempat nggak percaya Tuhan, ya kan, dulu pernah.
tahu-tahu saya masuk kamar, dia lagi baca Alkitab. Tahu-tahu besok-besoknya Marco bilang, Daddy, Marco nggak mau ini dong, apa? Catering hari Jumat. Oh, kenapa? Karena Jumat mau doa puasa, jadi puasa makan sambil doa. Wow, gitu, ha? Minum juga. Minum juga ya? Iya, puasa, iya makan minum. Jadi luar biasa, dan itu dari mereka sendiri, bukan paksaan dari akunya gitu. Justru sebuah permasalahan menuntun mereka untuk bisa lebih dekat dengan Tuhan. Ya. Kenzo, tadi kan ada satu kalimat dari Karen bahwa kamu ada ketertarikan dengan teologi ya, yang artinya bahwa pemikiran kamu tentang ketuhanan juga sepertinya begitu mendalam sekali. Tapi apa yang kamu lihat dari ayah kamu, sisi lain dari Daddy kamu yang mungkin orang lain nggak tahu, dari sisi kamu yang sepertinya tuh kayaknya benar-benar deep down inside tuh pemahaman tentang hidup tuh dalam banget kayaknya. Yang pertama introduce me to God itu Daddy kan. Jadi dia orangnya religius banget, benar-benar percaya sama Tuhan, benar-benar menyayangi Tuhan dan menyayangi orang lain juga karena itu. Jadi ya. Kita lihat bagaimana mereka bertiga ini kayaknya memang saling support satu sama lain ya. Bahwa di balik kesulitan kita juga lihat bahwa hikmahnya begitu luar biasa sekali, terbukti dari kedua buah hatinya justru semakin dekat dengan Tuhan. Tapi kali ini kita juga mau memberikan kesempatan buat mereka bertiga. Ini lagi viral di media sosial, namanya We Listen and We Don't Judge. Tahu dong? Pasti Marco sama Kenzo paham betul. Jadi mereka akan mengungkapkan isi hatinya. Barangkali apa yang tidak diketahui oleh saudaranya atau oleh ayahnya. Kita akan bermain dalam We Listen and We Don't Judge. Kita akan mulai dari Kenzo terlebih dahulu. Silakan Kenzo. We listen and we don't judge. Sebenarnya aku nggak suka kalau papa ikut campur pas Kenzo masak. You don't judge, nggak boleh judge. Anda ganggu. Just stay, nggak boleh kemana-mana. Ganggu Anda. Don't judge. Aribo silakan. Ya. No, it's your turn. Now it's my turn, apa? Yeah. Oh, baca? Ya. We listen and we don't judge. Ini ke siapa? Kedua-duanya. Ke Kenzo dulu. Ya. We listen and we don't judge, sebenarnya papa kesel kalau kamu untuk motor pertama langsung maunya yang cc gede. Don't judge. Berapa cc emang? Alasannya maunya, Daddy harus yang 500 cc ke atas supaya bisa parkir di mall, bisa parkir di depan, nggak usah masuk ke parkiran. Iya, alasannya begitu. Aduh. Makin gede cc-nya makin tinggi. Kita sebagai orang tua kan kita khawatir, ya kan motor pertama langsung cc gede, powerful, takutnya kenapa-napa kan nggak boleh. Don't judge. Don't judge. Next buat Marco, silakan. Ari Wibowo. Baca. We listen and we don't judge. Sebenarnya aku sedih pas lihat kamu bikin peraturan tapi nggak diabain. Kayak nggak boleh makan mie instan. Besok paginya sarapan mie instan. Don't judge. Don't judge. Ari Wibowo tuh masih makan mie instan ya. Next. Berikutnya Gak ada penjelasan, silakan. nggak boleh. Nggak boleh ada penjelasan. Don't judge. We listen and we don't judge. Sebenarnya aku bete kalau Marco apa ya? Suka masuk kamar, nggak tutup pintu. Tiba-tiba masuk kamar gitu ya. Privacy ya. Next, Mas Ari Wibowo. We listen and we don't judge. Sebenarnya papa kurang setuju kalau kamu, Marco, suka 2 lawan 1 gelitikin Daddy, kamu sama Kenzo. Jadi Daddy pasti kalah. Sampai sekarang masih? Masih. Jadi yang satu megangin, yang satu gelitikin. Karena aku orangnya gelian kan. Mulai. Gitu tuh. Ampun. Next silakan Marco. We listen and we don't judge. Papa gak tahu kalau Kenzo pernah. Aduh, apa ya ini? He doesn't judge, so silakan boleh mengungkapkan apapun.
Oh, dipilih-pilih kayaknya banyak nih. Banyak nih kayaknya. Kalau Difilter Kenzo dulu nih. pernah makan makanan kamu tanpa bilang. Oh iya dong, banyak. Iya, that's so true, right? Selalu. Apa? So, jadi apa Marco? Itu aja sih yang dia selalu makan punya aku. Makan apa? Ya makanan. Oke, so Mungkin makanan ya. snack-snackan. Iya. Iya. Balik lagi ke makanan. Oh, suka makan makanan kamu gitu. Oke, so Ari Wibowo, Marco dan juga Kenzo dalam We Listen and We Don't Judge. Oke. Tapi sebagai keluarga, memang begitulah keluarga. Yeah. We listen and we don't judge, but we love each other. Kita akan kembali saat Always. lagi tetap di Pagi-Pagi Hari.